hadirat-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi pelita, bagi kaki kami, bagi kehidupan kami. Engkau memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati juga setiap kami yang mengikuti Jum Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan nyata pada di setiap kami Tuhan. Lintas ruang, lintas waktu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan pada kami. Kau memberkati, beri sinyal yang baik Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan semua dari awal sampai akhir Tuhan. Rendahkan hati kami Tuhan dan biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, itulah doa kami, itulah deklarasi iman kami di pagi ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ya apa ya Bapak. Kalau Engkau Bapa yang telah memimpin dalam istirahat kami, keluarga kami, kesehatan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang terbaik, Bapa yang tahu akan segala kebutuhan anak-anaknya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan. Untuk hal-hal baru dalam kehidupan kami, terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Untuk hal-hal baru dalam kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, usaha kami. Terima kasih ya Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di mana Tuhan Kau telah pimpin Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami ya Bapa.
Terima kasih untuk hal baru dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Bapa yang tahu akan segala kebutuhan anak-anaknya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami Bapa. Itulah deklarasi iman kami, itulah doa kami di pagi ini ya Bapa. Bapa, amin Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, amin Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Besar setiamu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Itulah iman kami di pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, boleh kami boleh menikmati berkat-Mu, juga menikmati kasih-Mu ya Tuhan, juga di pagi ini Tuhan. Kasih yang dari surga itu kami nikmati bersama-sama melalui Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan menari di hadapan Kau ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan bersama malaikat-Mu di surga Tuhan. Ora wasana nama tukala lawakiana tasai. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kalau pagi ini kami boleh menikmati Tuhan berkat-Mu mengenai kasih-Mu ya Bapa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu di pagi ini Tuhan, kami bersama malaikat-Mu Tuhan, bersama-sama Tuhan bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini ya Aba ya Bapa. Urawasiana matukalalawakurila wakianatasa. Haleluya Bapa. Urawasana nama tukalawak ya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau kami boleh menikmati berkat-Mu di pagi ini bersama malaikat di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan untuk hal baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk ekonomi kami. Terima kasih untuk kesehatan kami Bapa. Malaikat di surga nyanyi kan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk ke dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Rirawasana nama tukalalawaki anak-anak. Urawasana nama tukalalawakura nama tukalalawak. Terima kasih ya Bapa. Oh amin Tuhan. Kami menari di hadapan Kau ya Bapa. Kami menari bersama malaikat di surga pagi ini Tuhan. Urawasana nama tukalalawakin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak Yomi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya kita mau berdoa untuk renungan pagi hari ini. Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau belajar Tuhan renungan pagi hari ini. Biarlah renungan pagi ini Kau pimpin setiap firman yang disampaikan. Roh Kudus memimpin setiap kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari buat kami hingga pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar pagi hari ini renungan firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 8
ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-8. Nanti kita lanjutkan lagi ke-11 sampai dengan ke-15. Saya bacakan ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar hari ini bicara soal pertumbuhan, berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan, itu yang membuat iman kita menjadi kuat. Jadi di pembacaan firman saat ini adalah bicara soal adalah kita harus berakar, bertumbuh di dalam firman agar iman kita menjadi kuat. Itu dasarnya. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, ada penabur, ada benih, dan ada tanah. Ya Bapak Ibu. Nah kita baca lagi ayat yang ke-11 artinya apa? Lukas 8 yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Itu arti dari pembacaan dari Lukas 8, 5 sampai 8 dan pengertiannya adalah 8, 11 ayat 15 Bapak Ibu. Jadi di situ ada penabur, benih dan tanah. Penabur adalah orang yang menaburkan benih. Benih itu ya bisa penaburnya adalah Tuhan Yesus, bisa kita juga bisa rasul-rasul Paulus, rasul dan murid-murid Yesus. Itu orangnya yang menabur ya. Benih di sini diperumpamakan ialah firman Tuhan dan perkataan yang baik atau positif. Benih juga ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang buruk adalah yang sebaliknya malah, bukan firman Tuhan dan perkataan-perkataan yang buruk. Nah ini makanya hati-hati dengan benih ini. Makanya kalau kita berkata-kata, kita berbuat sesuatu, kita mesti memperkatakan yang baik. Karena itu benih. Setiap perkataan yang kita keluarkan itu adalah, kalau yang baik adalah firman Tuhan. Tapi kalau itu benih, perkataan itu benih. Ada yang baik, kalau baik adalah firman Tuhan dan perkataan positif. Tapi kalau yang buruk adalah perkataan-perkataan sebaliknya. Bukan firman Tuhan, tapi bahkan perkataan-perkataan negatif. Nah, tanah bicara soal melambangkan hati manusia. Tadi kalau kita baca dalam Lukas 8, 5 sampai dengan 8, berarti ada 4 tipe atau sikap hati. Yang pertama, di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu bicara firman yang sudah ditaburkan, tadi sudah dikupas, firman yang sudah dikaburkan. Orang itu mendengar seperti orang mendengar masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Dia tidak bertumbuh. Malah hilang begitu aja, dikatakan tadi dimakan oleh burung, burung melambangkan iblis.
dan dia tidak bertumbuh. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu yaitu dia tumbuh tapi sebentar nggak berakar, akibatnya kering. Yang ketiga adalah tanah semak duri, tanah yang bersemak dan berduri. Dia berakar sebentar, bertumbuh bersama kehimpitan, kesulitan, dikatakan tadi kehidupan dunia menghimpit mereka sehingga membuat mereka terjepit dan tidak bertumbuh dengan baik. Yang keempat, tanah yang baik. Nah, ini tanah yang baik pun kalau kita lebih jelas di Matius 13, tanah yang baik aja dibagi 3. Kita buka Matius 13 yang bagian belakangnya aja ya, tanah yang baik. Dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tanah yang baik ini aja masih ada kategorinya. 60 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Supaya kita berakar dan bertumbuh, tipe yang ketiga ini cukup, itu perlu penggarapan, bagaimana kita hidup menjadi tanah hati yang baik. Setelah kita baik, baru kita bisa berbuah. Berbuahnya itu pun berdasarkan pertumbuhan iman kita. Ada yang 100, ada yang 60, dan 30. Bagaimana kita bisa bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Karena keadaan saat ini, mungkin kalau kita lihat, ataupun persoalan dalam kehidupan kita, kita harus berakar supaya apa? Waktu kita menghadapi persoalan apapun, firman Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melewati setiap tantangan, melewati setiap ujian, melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita berakar. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita terus diisi dengan firman Tuhan, terus supaya berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi supaya kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, pertama adalah kita harus jaga hati kita. Amsal 4 katakan di ayat yang ke-22, jagalah hatimu dengan segala waspada. Kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kita benar-benar harus menjaga hati kita supaya apa yang masuk, yaitu benih firman Tuhan itu, atau benih yang kita terima itu harus yang baik supaya kita bertumbuh. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, apa aja yang masuk dalam kehidupan kita, itulah yang dapat meresponi kehidupan kita. Kalau ada masuk yang hal-hal yang bukan dari firman Tuhan, sesuatu yang memasuki dalam kita nggak jaga hati kita, itu membuat kita nanti waktu kita tidak akan berakar, dan kita akan waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi tantangan, itu akan kelihatan, Bapak Ibu. Yaitu apa? Apakah kita bisa survive dalam keadaan persoalan. Makanya kita mesti menjaga hati kita terhadap apa yang masuk di dalam kehidupan kita. Itu harus benih yang sungguh-sungguh baik supaya itu bisa bertumbuh, bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Ya, terus kemudian kita juga harus memperbaharui pola pikir kita, memperbaharui budi dan pola pikir kita. Roma 12 ayat 2 katakan. Kita baca Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
ini berarti kita mesti memperbaharui pola pikir kita sehingga kita bisa mengerti mana yang kehendak Allah. Baik aja dikatakan di sini yang baik, bahkan berkenan, dan yang sempurna. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya pernah cerita ya, tempo hari bicara soal pengampunan. Orang pengampunan kan baik kan. Bicara mengampuni orang lain itu baik. Tapi yang berkenan gimana? Bukan sekedar aja mengampuni. Nah, contohnya misalnya kalau waktu kita mengampuni orang lain, ya kita bisa karena kita belum katakan oh saya sudah mengampuni. Kita sudah lupakan orang yang nyakitin kita, orang yang udah jahatin kita. Tapi bukan itu aja yang berkenan. Nah, setelah kita mengampuni orang lain, waktu mau nggak kita ketemu sama orang itu? Waktu kita ketemu, nah ini yang berkenan. Waktu kita mengampuni orang lain bukan hanya di kata-kata, tapi benar nggak waktu kita benar-benar bertemu dengan orang yang menyakiti kita atau membuat kita tersakiti atau membuat kita kecewa. Nah ini dikatakan sempurna. Sempurnanya adalah berkenan. Berkenannya apa? Apakah kita masih bisa gitu? Mbak, mungkin kita bisa aja bilang, baik ya, saya udah mengampuni. Waktu kita ketemu orang itu, terus kemudian kita masih punya, wah saya belum bisa ngeliat orang itu, saya belum bisa ketemu sama dia. Cuma di kata-katanya itu bukan yang berkenan, tingkatnya lebih beda. Waktu kita benar-benar ternyata bisa ketemu dan baik dengan orang itu, nah itu dikatakan berkenan. Tapi yang sempurna adalah apa? Lebih dari itu, yang dikatakan sempurna, bisa nggak kita masih mempercayai orang itu? Nah itu gambaran saja bahwa yang baik mengampuni baik, tapi bukan sekedar di kata-kata. Waktu kita bertemu orang itu, apakah benar-benar kita mengampuni dia dan kita mungkin bisa aja kita akan berkata gini, ya udah saya udah ngampunin, tapi saya nggak perlu ketemu dia lagi. Nah, itu belum yang dikatakan berkenan. Berkenan bicara soal apa? Bicara ketulusan hati kita dan bagaimana kita benar-benar melupakan orang yang menyakiti kita, bahkan mengecewakan kita. Nah, yang sempurna adalah bagaimana kita benar-benar masih bisa baik dengan orang dan bahkan bisa lebih uh, bisa mempercayai. Seperti contohnya yang pernah saya katakan dulu, bicara soal bagaimana Yesus benar-benar mengampuni Petrus. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu kan itu benar-benar sempurna adalah apa sempurnanya dia masih bisa dipercaya. Nggak, dia tahu nggak, Tuhan Yesus tahu nggak bahwa bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan tetap mempercayakan Petrus. Itu yang sempurna, benar-benar bicara soal itu mengampuni, maka itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, yang ketiga, isi hidup kita dengan firman Tuhan, isi terus. Selain tadi yang kedua ada pembaruan budi, terus isi dengan firman Tuhan hidup kita. Karena Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita taruh hati kita dengan benih-benih yang baik. Benih yang baik itu tadi sudah saya katakan adalah firman Tuhan, udah pasti baik. Perkataan-perkataan yang baik, asupan-asupan yang dari luar yang baik-baik itu akan membuat kita bisa berakar, bisa bertumbuh. Kalau kita masukkan pemikiran kita dengan hal yang buruk, perkataan yang buruk, yang kita terima itu akan bertumbuh yang tidak baik. Misalnya kita sering nonton sesuatu ya yang
drama aja lah, drama yang suka dendam, drama yang suka ini, itu terimpartasi nantinya kita akibatnya, oh seperti oh keadaan seperti ini ya dunia ya. Kalau kita disakiti kita ya lebay, ya kita nggak usah ampunin, kita kita minimum ya udah saya nggak mau ketemu orang itu. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan nggak begitu, tapi firman Tuhan mengatakan harus yang sempurna, baik mengampuni, tapi kita harus yang berkenan dan bahkan sempurna. Mari isi hati kita, isi segala kehidupan kita dengan benih-benih firman Tuhan, benih-benih yang baik, yaitu firman Tuhan dan perkataan-perkataan yang masuk di dalam hati kita. Itu adalah hal yang harus yang baik. Kalau kita juga bertemu orang, biasakan dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membuat orang eh, baik, membuat orang bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita jangan datang ketemu orang atau berkata-kata dengan orang dengan kata-kata yang pesimis, yaitu misalnya kamu nggak bisa, kamu bodoh gitu, terus kamu begini. Nah itu benih tuh. Nah itu kita hati-hati. Sebaiknya kita akan berkata, oh kamu orang yang luar biasa, kamu orang yang eh, pasti kamu bisa, walaupun orang mengalami sesuatu masalah, kita harus menguatkan dengan perkataan firman Tuhan, kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, itu benih. Karena itu akan membuat orang bertumbuh, membuat orang akan uh, terberkati dengan setiap perkataan, setiap apa yang kita tabur. Karena perkataan itu adalah benih. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus memimpin di dalam setiap aspek hidup kita. Karena dialah pribadi yang menolong. Yohanes 14, 16, dan 17. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa, ini kata Yesus, ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Izinkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu memimpin kita dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita benih yang sudah ada itu berkembang, terus tidak dengan kemampuan kita, tapi dengan apa? Roh Kudus juga memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, sehingga setiap hidup kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga benih yang sudah kita dapat itu termanifestasi dalam kehidupan kita di dunia ini. Roh Kudus tidak kelihatan, dia roh. Dialah roh yang ada di dalam kita. Itu kan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam kamu, yang ada dalam kita itu Roh Kudus bersatu, sehingga benih yang sudah kita terima, yaitu perkataan-perkataan yang baik, itu termanifestasi. Kehidupan kekristenan itu adalah bicara soal kehidupan Bapak Ibu, bukan soal teori, yaitu bagaimana kita hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan termanifestasi di dalam kehidupan nyata. Amin. Itulah saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini adalah, Bapak Ibu, kita mempunyai hati tanah yang baik. Biarlah hati kita yang sudah baik ini terus diberikan dengan sesuatu yang baik, yaitu benih yang baik. Benih yang baik itu adalah firman Tuhan dan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita bertumbuh menjadi mempunyai berakar, bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Setelah itu sudah terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap menjaganya. Kita terus bertumbuh, firman Tuhan yang memperbarui pikiran kita, terus izinkan Tuhan
melalui Roh Kudus yang udah ada di dalam hidup kita itu sebagai penolong, kita bisa aja lemah walaupun kita sudah terima keadaan, kita bisa terima, tapi waktu kita berserah kepada penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, dia memampukan kita lagi untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ada, sehingga kita terus bertumbuh, kita berakar, bertumbuh, dan kita menjadi berbuah. Goalnya adalah berbuah kebaikan, sehingga itu bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, buahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Biarlah kami siapkan hati kami Tuhan. Hati yang baik, yang bisa ditumbuhi dengan benih firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang baik, yang dari Tuhan, sehingga kami bisa berakar Tuhan di dalam firman-Mu, kami bertumbuh, bahkan kami berbuah dan dapat dirasakan buah kami dengan orang-orang di sekitar kami, dan buah itu nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus selalu memimpin kami, memberikan kami Tuhan pengertian, sehingga kami Tuhan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang bertahta di surga, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami semua Tuhan bangunkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Supaya bisa bersatu di sini Tuhan untuk menyatukan hati kami, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk besar kesetiaan-Mu Bapa kepada kami. Kasih-Mu yang terus mengalir Tuhan sepanjang kehidupan setiap kami semua yang ada di TDP ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami melalui Pak Yoming tadi Tuhan, supaya iman kami ini semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Supaya kami ini selalu memperkatakan memperkatakan kata yang baik, memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beri kami Roh Kudus yang selalu menolong kami, yang selalu memimpin kami Tuhan, untuk memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami bisa berbuah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sebagai para fasilitator pendoa Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan menggerakkan para fasilitator dalam melaksanakan hasil Kongres Nasional, sehingga api doa bangkit di seluruh tanah air, menyebar ke bangsa-bangsa, menghasilkan transformasi yang nyata bagi gereja dan bangsa Indonesia. Dan agar keputusan dan pesan-pesan Tuhan melalui Kongres Nasional JDN yang ke-17 tidak berhenti hanya sebagai dokumentasi, tapi dapat diimplementasikan oleh seluruh jaringan doa di setiap regional dan kota, juga di setiap kategorial. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelaksanaan konferensi nasional jaringan doa nasional kemarin Tuhan, yang bisa kongres itu bisa memajukan untuk bangsa Tuhan, bermanfaat untuk negara, untuk umat, untuk seluruh masyarakat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau memberikan roh kekuatan untuk para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, para pendoa di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami semua para hamba itu semua berdoa, memanjatkan doa-doa Tuhan untuk memperkuat kebangkitan bangsa Indonesia, untuk keutuhan bangsa Indonesia Tuhan, untuk keamanan Indonesia dan segala suatu pergumulan permasalahan di Indonesia, supaya semua yang dihadapi di Indonesia itu bisa menjadi
perubahan yang baik untuk Indonesia ke depannya, Tuhan, untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih Tuhan, melalui Kongres Nasional kemarin CDN itu hanya nama-Mu Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kebangkitan doa, Ignite Prayer. Tuhan sedang menyalakan kembali api doa di tengah gereja dan bangsa. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar setiap pribadi, setiap keluarga, dan semua gereja mengalami pembaruan, kerinduan untuk berdoa. Api doa ini tidak hanya menjadi momen sesaat, tetapi terus menyala, menular, dan membakar hati banyak orang untuk berseru kepada Engkau Tuhan, seperti di dalam Roma 12 ayat 12 Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, Engkau adalah Tuhan yang begitu besar dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur atas segala kasih kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar Roh Kudus di gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia melampaui batas denominasi, suku, bahasa, dan latar belakang. Kami berdoa Tuhan agar tembok perbedaan diruntuhkan dan digantikan oleh kasih Kristus yang mempersatukan. Tuhan, kami juga mendoakan para pemimpin rohani Tuhan, para gembala sidang dan jemaat untuk memiliki satu hati dan satu visi Tuhan, untuk bersama-sama membangun mesbah doa dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berkatakan Yohanes 17:21 agar digenapi ya Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, sehingga dunia melihat kasih dan kesatuan umat Tuhan sebagai kesaksian yang hidup bahwa Kristus benar-benar adalah Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar di tengah tantangan zaman tubuh Kristus bangkit dalam kesatuan yang kudus, berdiri sebagai terang dan garam bagi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Bapa agar lahir kolaborasi yang tulus, murni antara para pemimpin rohani, jaringan doa, lembaga pelayanan, marketplace leaders, dan generasi muda. Kami berdoa agar setiap bagian tubuh Kristus saling menghargai, saling melengkapi, dan tidak bersaing, tapi mereka bisa bekerja sama dalam kasih dan kerendahan hati untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kolaborasi yang terbentuk bukan karena ambisi pribadi, tapi karena kesadaran akan satu panggilan ilahi untuk memberkati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ya Bapa. Seperti ada tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kami berdoa agar Roh Kudus ya Bapa mempersatukan ya Bapa para pelayan Tuhan, melahirkan buah yang kekal dan berdampak luas bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Pak John kalau ada pengumuman Pak John. Tambahan. Pak John. Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk pagi ini. Mungkin banyak teman kita yang absen. Pak Gianli ada persiapan karena tadi masuk sebentar, ada cara host kalau nggak salah dan yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Yoming, untuk Bu Flora, Bu Wolan atas pelayanannya di pagi ini. Tetap semangat pada pagi ini sesuai dengan renungan pada sharing pagi ini, masalah berbuah atau tadi ini ya tanam tadi lupa saya jadinya berbuah dengan. Terima kasih. Selanjutnya nanti karena nanti saya mohon Pak Yoming sebelum doa berkat kita akan mendoakan, ada beberapa pokok doa yang dengan kondisi sekarang ini kan banyak kesehatan yang cuaca yang jadi untuk Pak John yang flu, ya, batuk-batuk yang cukup masih berapa minggu masih belum sembuh, dan tadi juga Ibu Lena juga kena flu, mungkin yang lainnya belum disebutkan. Pak Yoming sekalian nanti di bawah doa untuk saudara-saudara kita, dan langsung juga di doa berkat. Mungkin Bu Hening ada pengumuman untuk
hari ini. Silakan Bu Hening. Ya, selamat pagi saudaraku. Rekan apa yang bertugas untuk hari Senin nanti tanggal 10 bulan 11, pembawa sharing adalah Ibu Lena yang WL yang tetap setia, dan luar biasa Pak Widoyo. Pendoa pertama Ibu Clara dan pendoa kedua adalah Ibu Lidiatan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Hening untuk Maaf Bu Hening, boleh Uh-uh. digantikan dulu gak ya? Saya lagi kurang sehat. Oh, oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Ya. jadi nanti Bu Hening akan mencarikan yang membackup untuk Bu Lena untuk hari Senin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Biarlah kita menjalani hari ini dengan semangat, sukacita sebelum kita beraktivitas di pagi ini, dan kita tutup ibadah pagi ini. Silahkan Pak Yoming untuk berdoa saudara kita yang kesehatannya kurang bagus dan doa berkat. Silahkan Pak Yoming. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersepakat untuk teman-teman kita, untuk Pak John dan Bu Lena. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa untuk saudara-saudari kami Tuhan, khususnya Pak John Tuhan yang saat ini mungkin Tuhan dalam keadaan sakit, flu, batuk. Tuhan kira jama, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus Tuhan telah menebus kami di kayu salib, dan kami percaya dengan iman bahwa Pak John boleh menerima kesembuhan dari sakit batuknya, dari flu-nya, dari demamnya. Tuhan, kiranya kuasa-Mu bekerja oleh bilur darah-Mu boleh menyembuhkan Pak John. Begitu juga dengan Bu Lena Tuhan yang mengalami Tuhan batuk, pilek Tuhan. Tuhan juga campur tangan Tuhan, kiranya kami bersepakat, kami percaya dengan iman, dan kami mendoakan Tuhan kiranya kuasa pimpinan dan penyertaan kuasa kesembuhan boleh diterima oleh Pak John dan Bu Lena Tuhan. Dan dia percaya Tuhan, boleh dia menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kuasa-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu boleh mereka terima Tuhan dengan kesembuhan Tuhan, dengan iman. Katakan bahwa kami, bahwa Pak John dan Bu Lena mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau kiranya Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh Tuhan membawa setiap doa kami kepadamu Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan kiranya Tuhan Kau juga pakai Tuhan teman-teman kami yang lain Tuhan, baik Bu Wulan dan juga Bu Flora Tuhan. Kiranya Tuhan dengan teman-teman kami yang lain Tuhan, biar kasih-Mu, karunia-Mu, kebaikan-Mu boleh mereka rasakan Tuhan, teman-teman kami yang saat ini berada Tuhan di dalam TDP ini Tuhan. Terus kami bertumbuh, berakar Tuhan, dan bahkan berbuah Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami terima setiap hari, kami boleh terima Tuhan di dalam setiap minggu, dalam setiap kehidupan kami itu bertumbuh Tuhan. Sehingga pada saat kami mengalami setiap apapun Tuhan, baik itu baik maupun itu yang tidak baik, kami berakar Tuhan, dan kami mengerti Tuhan bahwa sesuatu Tuhan terjadi dalam hidup kami tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Karena kami Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami mampu melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang besar, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih anugerah penyertaan Tuhan menyertai setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini, terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh terus sehingga pada saatnya Tuhan itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat Tuhan. Terus kami bukan menjadi terbelakang, tapi kami terus bertumbuh menjadi yang terdepan. Itulah firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih anugerah dan penyertaan Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dikerjakan setiap kami, baik yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga, semua Tuhan berkati. Dan Tuhan menyertai setiap keluar masuknya kami di dalam setiap hidup kami.
Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di atas pertolongan Roh Kudus, menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Widoyo, terima kasih Pak Terima Yomi, kasih Pak terima Yomi, kasih Pak Pak Wulan, Widoyo. terima Pak kasih Wid, Pak semuanya. berkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Bapak semua sudah Wulan, Bu. Happy Terima kasih weekend, Bapak. Tuhan berkati ya. Ibu Wulan, Flora, terima kasih. Terima kasih Pak Yomi Untuk buat mengambil firman-Nya. fotonya. Tuhan berkati Mari semua kita dalam foto. 1, 2, selamat. 3. Tuhan untuk bulan. Oke. Nah, udah Pak. Terima kasih Terima kasih Bu waktunya. Lena, Bu sukses Lena, Bu Bu Lena, Lena, Yesus Pak berkati Bajo. kita Ya, semua. Berarti tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ada Lena cepat malam sembuh ya Tuhan. Lena. Tuhan berkati. Kita tutup ya. Dan berkati semuanya. Terima kasih.